Halaman 29. Gambar persegi 6. Jarum 1. Mutu ingredient penyusun. Jarum 3. Prosentase setiap ingredient penyusun. Jarum 5. Proses pengolahan, perebusan, dan pengukusan, frying, penggorengan, pemanggangan, baking, instruksi, sterilisasi. Jarum 7. Bahan kemasan. Jarum 9. Tempat penyimpanan. Jarum 11. Jenis ingredient penyusun. Jarum tengah. Cara melihat mutu produk pangan olahan. Gambar 3. Cara melihat mutu produk pangan olahan. Dari uraian di atas, maka kita dapat melihat mutu produk pangan olahan yang dijual di toko atau supermarket, dan kita dapat memilih produk mana yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Demikian juga dengan produk mana yang merugikan kesehatan kita, dan prediksi sejauh mana pengaruhnya pada tubuh kita. Catatan penting untuk kita semua bahwa mutu produk pangan olahan ternyata ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya dari melihat informasi gizi atau nutrition fact yang tertulis di kemasan. Kandungan gizi yang tinggi belum tentu menjadikan produk tersebut bermutu tinggi. Jika banyak mengandung PTP sintetik yang di sisi lain merugikan kesehatan. Halaman 30. Sebagai contoh, susu kambing serbuk yang diklaim baik untuk kesehatan tubuh, setelah kita teliti komposisi nutrisinya, ternyata kandungan susu kambing serbuknya hanya 20%, dan ingredient lainnya dengan prosentase yang lebih besar adalah no-dairy creamer untuk memberikan flavor creamy khas susu, dan dextrosa sebagai bahan pengisi dan pemanis, serta beberapa BTP sintetik seperti anti-kempal, pengawet, dan lain-lain. Ingredient no-dairy creamer adalah ingredient yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia, sehingga dalam jangka panjang akan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Produk susu kambing serbuk yang kaya gizi akan menjadi bermutu rendah dan malahan membahayakan kesehatan. Tetapi klaim di pasaran mengatakan bahwa produk ini baik untuk kesehatan. Contoh produk lainnya adalah produk dengan ingredient no-dairy creamer yang digunakan sebagai pengganti santan atau susu. Cara buat no-dairy creamer adalah minyak nabati, minyak sawit, minyak kelapa, dan lain-lain. Dihidrogenasi sehingga berbentuk padat, mempunyai melting point di atas suhu ruang, disebut dengan hydrogenated vegetable oil. Selanjutnya ditambahkan air emulsifier misalnya sodium cyanide atau lecitin, dan ditambah bahan pengisi seperti karbohidrat berbagai macam produk oligosakarida sehingga menjadi emulsi. Setelah itu larutan emulsi dikeringkan menggunakan proses sparing drying sehingga menghasilkan bubuk kering. Bubuk kering ini jadikan pengganti santan kelapa dengan klaim lebih baik untuk kesehatan.
Apabila produk tersebut tidak menggunakan proses hidrogenasi dalam mengolah minyak nabatin, maka produk akan lebih aman terhadap kesehatan. Tapi bila melibatkan proses hidrogenasi yang akan menghasilkan produk lemak trans dan lemak terpolimerisasi, maka produk tersebut berpotensi membahayakan kesehatan tubuh. Hal ini disebabkan karena lemak trans dan lemak terpolimerisasi tersebut sangat sulit di metabolisme sel tubuh. Halaman 31. Lemak-lemak ini akan menumpuk dalam darah dan berpotensi teroksidasi parsial oleh oksigen sehingga menghasilkan plak dan senyawa radikal (ROS) reaktif oksigen spesies. Penelitian ilmiah telah banyak membuktikan bahwa produk proses hidrogenasi mempunyai efek negatif terhadap kesehatan manusia, khususnya meningkatkan risiko timbulnya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kita harus hati-hati terhadap produk-produk semacam ini dan tidak langsung mempercayai klaim-klaim yang dituliskan, karena kita sudah percaya bahwa produk ini menyehatkan, tetapi pada kenyataannya tanpa kita sadari, produk ini justru membuat kita sakit. Contoh lain adalah produk nugget ayam beku. Banyak kita jumpai produk nugget ayam di pasaran dengan berbagai merek dan harga. Nugget ayam yang bermutu baik tentunya mengandung daging ayam dalam jumlah yang banyak. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan harga nugget yang murah, maka dicampur dengan ingredient lain yang harganya lebih murah dari daging ayam. Ingredient tersebut antara lain TVP (texturized vegetable protein) dan MDM (mechanically debonated meat). Ditambah lagi, nugget ayam diberikan PTP sintetik seperti perangsang ayam supaya rasa daging ayamnya semakin terasa. Produk nugget seperti ini lebih baik kita hindari, khususnya pasien penyakit degeneratif. 2. Ultra processed food. Ultra processed food adalah produk pangan olahan baru yang sekarang ini marak sekali. Jenis makanan ini banyak sekali kita jumpai di swalayan dan supermarket, sehingga sangat mudah dibeli oleh konsumen. Produk ultra processed food tidak termasuk dalam golongan makanan manusia. Ultra processed food adalah produk makanan yang diproduksi secara industri, diformulasikan dari beberapa bahan termasuk gula. Halaman 32. Minyak, lemak, dan garam mempunyai dalam kombinasi dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan pada pangan olahan dan menggunakan ingredient yang tidak tahu cara digunakan dalam produk kuliner pada umumnya, antara lain fruktosa seperti sirup jagung, minyak terhidrogenasi, pati termodifikasi, dan isolat protein, dan lain-lain. Proses pengolahan untuk memproduksi ultra processed food antara lain instruksi, penggorengan, dan pemanggangan. Di samping itu, penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) sintetik yang membuat produk akhir menjadi enak atau sangat enak, seperti perangsang
pewarna, pemanis non-gula, dan pengemulasi, dan lain-lain. Pada kelompok ultra processed food, proses pengolahan dan bahan-bahan dirancang untuk menciptakan alternatif jenis makanan yang secara ekonomi sangat menguntungkan, seperti dibuat dari bahan-bahan murah, mempunyai umur simpan yang lama, branding yang tegas, nyaman, garis kurung siap disantap atau diminum, bercinta rasa tinggi dibandingkan kelompok makanan lain. Faktor pembeda ultra processed food dan 3 kelompok makanan lain, garis kurung masakan rumahan, masakan kuliner, pangan olahan, adalah 1. Adanya zat makanan yang tidak digunakan untuk produk kuliner seperti jenis gula seperti fruktosa, sirup jagung, fruktosa tinggi, konsentrat jus buah, gula invert, maltodextrin, dextrosa, dan laktosa. Pati termodifikasi, minyak termodifikasi seperti minyak terhidrogenasi, dan sumber protein seperti protein terhidrolisa, protein kedelai, gluten, kasein, protein whey, dan MDM, garis kurung mechanically debonated meat. 2. Ada bahan tambahan pangan yang memiliki fungsi kosmetik, garis kurung menyedap rasa, penambah rasa, pewarna, pengemulasi, pemanis, pengental, dan anti busa, pelembut, prakarbonasi, pembusa, pembentuk gel, dan lain-lain. 3. Adanya bahan tambahan pangan yang mengandung produk mempunyai masa simpan yang panjang seperti antioksidan sintetik, pengawet sintetik, dan antiklepal. Halaman 33. Makanan yang biasa kita jumpai di toko, swalayan, atau supermarket tidak semuanya baik untuk kesehatan kita. Bahkan banyak yang justru disinyalir bisa berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini seringkali tidak kita sadari karena menganggap semua makanan yang sudah mempunyai izin edar resmi adalah makanan yang baik dan sehat. Bahan makanan, garis kurung ingredient, dan proses pengolahan makanan yang kurang tepat dapat mengurangi nilai gizi produk, bahkan dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan tubuh dan berpotensi memicu timbulnya penyakit.